a river, I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. Peace, love, joy. Peace now. Peace, love, joy. Love now. Peace, love, joy. Joy now. In my soul. Peace, love, joy. Peace now. Peace, love, joy. Love now. Peace, love, joy. Joy in my soul. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik di rumah senantiasa dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah par online GKII Jemaat Pamalan Rea. Kita juga mengucap syukur ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyertai kita dalam seminggu yang sudah berlalu. Dan hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur. Kita mau sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Nah, adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah par kita pada hari ini. Kakak mengajak adik-adik yang di rumah semuanya berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan pujian ini sambil memakai gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Alur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu.
ciptaku penuh. Katakan sama yang Tuhan. Bagaimana Tuhan yang membuat surga, ciptaku penuh. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Semua adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah par. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan setiap ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak par dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kedua orang tua di rumah yang mendampingi, dan juga berkati guru-guru par dimanapun mereka berada. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan yang akan kita jalankan di rumah kita masing-masing. Ayo adik-adik di rumah, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi dalam pujian saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Katakan ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Puji nama Tuhan. Adik-adik di rumah, kita mau berdoa untuk persembahan kita.
Sekali lagi, ayo adik-adik di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur di tengah-tengah ibadah par kami pada hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh memberikan korban syukur kami melalui persembahan yang sudah kami jalankan di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh digunakan untuk memperluas kerajaan firman-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati juga kedua orang tua yang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk anak-anak par. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap dengar cerita? Tentunya sudah siap ya. Nah sebentar cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Ika. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan mujizat itu nyata. Kita percaya adik-adik bahwa kuasa Tuhan tak pernah terbatas bagi setiap kita anak-anaknya. Mari dengan sikap penyembahan kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami telinga seorang murid untuk bisa mendengar firman-Mu dan mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah,
Pembacaan kita pada minggu ini terdapat di dalam kitab Pertama Samuel, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Kemudian Pertama Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21 dengan tema jawaban doa Hana. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dalam kisah Hana hari ini, sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah video. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Hana tidak mempunyai anak, tetapi Penina mempunyai anak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Tetapi Penina selalu menyakiti hati Hana karena Tuhan telah menutup kandungannya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali berdirilah Hana. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berdoa dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bukan, Tuhanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati dan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Imam Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Tuhan mengingat Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi tinggallah perempuan itu sampai anaknya tidak menyusui lagi. Kemudian dibawanyalah Samuel kepada Tuhan, menemui Imam Eli di Silo dan berkata kepada Imam Eli, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Dan setiap tahun Hana membuatkan Samuel jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya setiap kali ia bersama suaminya mempersembahkan korban ke Silo. Nah, adik-adik sudah menonton videonya bukan? Menarik ya pastinya bagaimana cerita kisah seorang yang bernama Hana. Nah, adik-adik, tema kita hari ini tentang jawaban doa Hana. Ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dalam kisah kita hari ini, yaitu yang pertama, Tuhan menjawab doa pada waktunya. Nah, adik-adik, Hana adalah istri pertama, sedangkan Penina adalah istri kedua daripada Elkana. Meskipun Hana mandul, tetapi Elkana tetap mencintai, mengasihi Hana sehingga dia tidak menceraikannya. Nah, setelah Elkana mengambil Penina sebagai madunya, akhirnya Penina melahirkan seorang anak untuk Elkana. Tentu saja ya adik-adik yang ada di rumah, ketika kelahiran seorang anak dari Penina, bagi Hana mungkin dia semakin merasa sedih, karena tentunya apalagi setiap hari Hana selalu dihina dan selalu dibully oleh Penina karena
Hana adalah seorang yang mandul, tetapi Hana tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan oleh Penina kepada Hana. Namun dia membawa semua kesedihannya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan menghibur Hana melalui Imam Eli. Nah, mungkin kurang lebih 10 tahun Hana tetap setia berdoa kepada Tuhan, meminta supaya dia diberikan seorang anak. Nah, oleh karena pertolongan Tuhan, dia memakai Imam Eli untuk menghibur Hana. Dan tidak lama setelah 1 tahun kemudian Hana berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada Hana. Dan dia memberikan nama Samuel, yang berarti Allah mendengar. Nah, atas izin Tuhan, Allah menutup kandungan Hana. Tetapi atas izin Allah pun Tuhan membuka kembali kandungan Hana, sehingga Hana bisa melahirkan seorang anak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa yang dapat kita pelajari dalam poin pertama kali ini, yaitu mari kita tetap setia membawa setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi doa-doa adik-adik yang ada di rumah, atau meminta sesuatu kepada Tuhan, namun Tuhan belum menjawab doa adik-adik, tetap setia ya adik-adik berdoa kepada Tuhan, sampai percayalah bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap doa adik-adik sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi tetap percaya sama Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan, seperti Hana yang dia terus berdoa setiap dia ke kemah suci, dia terus berdoa untuk meminta anak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hana. Oleh karena itu adik-adik tetap setia ya berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan adik-adik, yang ada di dalam hati adik-adik, tetap bawa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa adik-adik pada waktunya. Adik-adik, poin yang kedua yang dapat kita pelajari dalam kisah Hana hari ini, yaitu Allah memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya. Kakak Ika ulang ya, Allah memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya. Nah, adik-adik, dalam doanya Hana meminta anak kepada Tuhan, dan dia berjanji bahwa ketika dia diberikan seorang anak, dia akan menjadikan anak itu seorang nasir. Dia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Samuel lahir, waktu dia sudah tidak menyusui lagi, Hana sendiri yang mengantar Samuel untuk pergi bertemu dengan Imam Eli dan menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Meskipun berat bagi Hana untuk menyerahkan Samuel, karena Samuel adalah anak yang bertahun-tahun diminta kepada Tuhan. Meskipun berat hati, namun Hana tidak pernah mengingkari janjinya kepada Tuhan. Dia tetap mengingat nasarnya kepada Tuhan bahwa dia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Nah, kita juga dapat melihat bagaimana seorang kesetiaan Hana dan Elkanah yang setia kepada Tuhan. Akhirnya melalui Imam Eli, Tuhan memberkati Hana dan Elkanah, sehingga Tuhan kembali memberikan anak-anak kepada Elkanah dan kepada Hana, yaitu 3 orang putra dan 2 orang putri, sehingga Hana melahirkan total 6 anak. Nah, adik-adik, di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memperhatikan Hana yang tetap setia kepadanya. Meskipun waktu itu doa Hana tidak langsung dijawab oleh Tuhan, tetapi Hana tetap setia pergi ke Silo atau ke kemah suci untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta anak kepada Tuhan. Dan dari Hana juga kita dapat melihat bagaimana dia tidak membalas setiap kejahatan yang dilakukan Penina kepadanya, tetapi dia membawa semuanya itu kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan meskipun dia dihina, dibully, dan dia dijahati oleh Penina, tetapi dia membawa semua kesedihannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita yang dapat kita pelajari dari kisah Hana, yaitu kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan dan tetap setia berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah tetap setia berdoa, baik itu pagi, malam, atau mau kemanapun, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik tetap setia membaca Alkitab dan tetap setia beribadah kepada Tuhan.
Dan yang dapat juga kita pelajari dari Hana yaitu kita tidak boleh membalas kejahatan orang lain yang orang lakukan kepada kita, tetapi mari kita mendoakan mereka dan memberkati mereka. Dan mari kita tetap setia di dalam kehidupan kita seperti Hana yang tetap setia dan tidak mengingkari janjinya kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah firman Tuhan yang dapat Kakak Ika sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi adik-adik dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami boleh tetap setia mengira Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Berkati kedua orang tua mereka, berkati semua keluarga mereka yang mendampingi mereka dalam beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, masa pertumbuhan mereka, pendidikan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun hanya secara online. Kita berdoa agar dalam waktu dekat kita boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu secara onsite di gereja. Sambil kita menunggu segala persiapannya, kita tetap online ya. Jangan bosan-bosan, oke? Nah sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh kembali bersama-sama memuji muliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji akan Engkau, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah ya Tuhan ibadah kami hari ini berkenan kepadamu, dan kiranya Tuhan penyertaan-Mu akan selalu nyata di sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari, senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat di dalam menjalani aktivitas kita. Protokol kesehatannya jangan sampai diabaikan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.